Baik, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang lagi ada bersama-sama dengan saudara di minggu pertama bulan Februari ya. Ya, kita senang boleh terus hidup di dalam berkat Tuhan, bahkan hidup di dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Hari ini kita diajak untuk belajar dari satu topik firman Tuhan yang judulnya adalah memberitakan kabar baik, mendapatkan pemulihan. Sekali lagi, memberitakan kabar baik, mendapatkan pemulihan. Mari kita lihat Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan 23. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal 9. Mari kita lihat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya membaca buat kita. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya baca demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini. Sekali lagi, tema kita adalah memberitakan kabar baik, mendapatkan pemulihan. Coba mari kita menganalisa tema ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar istilah kata memberitakan kabar baik, apakah yang dimaksud dengan dengan judul ini? Nah, memberitakan kabar baik, bahasa Yunani yang dipakai adalah evangelion, yang artinya adalah menyampaikan Injil keselamatan. Nah, Injil keselamatan ini memang dikemas di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Ya, dengan kata Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus telah mati ya untuk mengampuni dosa-dosamu, ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, lalu ia telah menampakkan diri dan seterusnya sampai kepada puncaknya ia naik ke sorga, dan juga Bapak Ibu Saudara, dan ia akan datang kembali. Nah, memberitakan kabar baik memang kita harus tahu ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu jelas sekali bahwa orang percaya itu diperintahkan untuk memberitakan Injil. Nah, pemberitaan Injil ini memang ada satu tujuan yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian itu, yaitu dengan kata jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan kalau kita tidak pergi? Ya, ketika kita pergi, di sanalah kita memberitakan Injil. Nah, ketika kita memberitakan Injil, kita pergi memberitakan Injil, maka mungkin ada orang yang akan kita baptis. Kadang-kadang orang itu tidak berani untuk membaptis orang, sehingga dia membalik apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia mengajar katekisasi yang panjang, semua sangat lama, sehingga kadang-kadang orang yang percaya itu jadi bosan.
Ingat baik-baik, pengajaran itu seumur hidup. Makanya yang paling penting pergi menginjil, ada orang yang dimenangkan, baptis mereka, setelah itu ajar. Nah pengajaran itulah yang diperintahkan oleh Yesus dengan kata pemuritan itu. Tapi ingat baik-baik, pemuritan tidak akan pernah bisa terjadi ya kalau tidak ada orang yang mendengarkan Injil. Pemuritan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada orang yang dimenangkan. Pemuritan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada orang yang dibaptis. Pemuritan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada orang yang mau diajar. Jadi sebenarnya kita semua yang hadir di ruangan ini, saya dan saudara, seharusnya kita ini adalah orang-orang yang dimuridkan dan memuridkan. Nah itu dia ya. Kita ini adalah orang-orang yang dimuridkan dan juga memuridkan. Tapi kadang-kadang saudara, kita lupa akan tugas ini. Karena kadang-kadang kita menganggap tugas memuridkan atau tugas menginjili itu adalah tugasnya pendeta. Itu bukan tugasnya orang percaya. Nah, padahal sebenarnya Yesus melakukan inti utama, level pertama, ya kan? Atau mau saya katakan kaki yang pertama yang Yesus punya adalah 12 murid. Ya kan? Itu kakinya yang pertama. 12 murid. Itu kaki-kakinya 12 murid. Tapi lihat, dengan 12 murid ini, ya di sanalah Yesus melakukan banyak apa? Banyak mujizat, penjangkauan kepada dunia ini. Nah, memberitakan kabar baik sebenarnya itu sama dengan bersaksi. Ya, sama dengan bersaksi. Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan karena kita adalah saksi. Ya, saksi dari semua hal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Keselamatan kita, pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita, itu semua Tuhan Yesus sudah kerjakan buat hidup kita. Itu semua Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Dan itulah yang sebenarnya seharusnya kita saksikan. Nah, memberitakan kabar baik dikatakan tadi mendapatkan pemulihan. Ini berarti ini berhubungan dengan si pemberita dan juga berhubungan dengan mereka yang mendengarkan berita. Pemberita pemulihannya ketika dia memberitakan kabar baik, pemulihannya adalah oleh karena dorongan manusia barunya. Ia meninggalkan segala sesuatu dan memfokuskan diri kepada Kristus untuk memberitakan kabar baik. Nah, ini dia. Untuk memberitakan kabar baik. Dia memfokuskan diri kepada Kristus untuk memberitakan kabar baik. Yang mendengarkan berita. Ya kan? Yang mendengarkan berita Bapak Ibu, ia dilepaskan dari ikatan dosa. Kehidupan lama dan mendapatkan pengampunan sehingga diberi kesanggupan untuk berjalan bersama Kristus. Yang juga akan memberitakan kabar baik dari apa yang sudah dialaminya bersama dengan Kristus. Makanya benarlah judul firman Tuhan hari ini. Sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16-23 ini. Memberitakan kabar baik, mendapatkan pemulihan. Baik yang memberitakan dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pemulihan. Ya kan? Sama-sama mendapatkan pemulihan. Justru semakin orang giat dalam memberitakan kabar baik, semakin banyak hal dalam hidupnya yang dipulihkan. Contohnya apa? Gak bisa bicara, gak bisa ngomong. Ketika dia memberitakan kabar baik, ya kan? Ketika dia memberitakan kabar baik, Roh Kudus itu akan menolong dia dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Apalagi contohnya, merasa tidak punya karunia ketika memberitakan kabar baik. Ya kan? Merasa tidak punya karunia ketika memberitakan kabar baik. Roh Kudus itu akan memberikan karunia-karunia khusus kepada dia untuk dia bisa memberitakan kabar baik. Asal kita mau memberitakannya, maka disitulah pemulihan itu akan terjadi. Baik di kita yang memberitakannya dan juga mereka yang mendengarkannya. Nah, kalau saudara melihat konteks kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16-23 ini, ada 15 ayat di atasnya yang sebenarnya menjadi latar belakangnya. Menjadi latar belakang persoalannya ini. Ya. Nah, latar belakang yang pertama adalah Paulus sedang menjawab tuduhan dari orang-orang yang meragukan kerasulannya. Oh, banyak sekali Bapak Ibu, orang-orang yang meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus itu. Dia dicap rasul palsu, dia dicap rasul yang yang tidak punya otoritas. Ya, dia dianggap rasul yang tidak pernah diajar oleh Yesus
Karena seorang rasul yang disebut rasul itu sebenarnya adalah orang-orang yang pernah belajar bersama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus. Yang kedua, Paulus mau menjelaskan di 15 ayat di atas, Paulus mau menjelaskan haknya sebagai rasul yang sebenarnya hilang karena tugas pemberitaan kabar baik itu. Nah, itu memang. Makanya kalau ada orang yang memberitakan kabar baik atau dia jadi hamba Tuhan, banyak haknya yang hilang Bapak Ibu. Ya, banyak haknya yang hilang. Sehingga di bagian yang ketiga dia menjelaskan haknya yang hilang itu. Apa saja haknya yang hilang? Yang pertama adalah kemerdekaannya. Ya, nggak bebas lagi. Ya, kemerdekaannya. Apalagi kerasulannya. Dicela terus. Ya, kadang-kadang kita juga sama ya. Ketika kita diberi status-status tertentu, sebutan-sebutan tertentu, akan banyak orang menggugat itu. Yang berikutnya dikatakan lagi apa? Pelayanannya. Ya, pelayanannya. Makanya dalam ayat 1-15 itu dia katakan, bukankah kamu bagian dari orang-orang yang kumenangkan? Bukankah kamu bukti dari kerasulanku, katanya. Lalu yang berikutnya, kebersamaan dengan istri. Ini juga hak ini hilang. Karena Paulus itu tidak menikah. Sehingga dia sempat berkata, bukankah aku punya hak untuk membawa istri juga? Tetapi dia katakan itu gak dia lakukan. Karena apa Bapak Ibu dia tidak lakukan? Demi tugas pemberitaan daripada Injil itu. Demi menginjili banyak orang. Demi membawa orang kepada Kristus. Nah, yang berikutnya, yang haknya yang hilang berikutnya adalah pembiayaan dalam pelayanan. Memang sebagai rasul dia gampang saja sebenarnya meminta kepada jemaat-jemaat yang sudah dia layani. Atau dengan mudah sebenarnya dia bisa saja meminta kepada gereja-gereja yang sudah rintis. Tapi itu tidak dia lakukan Bapak Ibu. Dia tidak lakukan itu. Karena dia melepaskan haknya untuk itu. Nah, lalu yang berikutnya, penghidupan yang berhubungan dengan makan dan minum. Nah, ini apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, dia tidak fokus lagi ke situ. Dia tidak memikirkan itu lagi dalam hidupnya. Dan yang terakhir dikatakan adalah bicara tentang penghormatan. Ya, seharusnya dia ditaruh di level yang terhormat, ditaruh di level yang mulia, tetapi dia melepaskan haknya. Dia tidak menuntut itu Bapak Ibu. Ya, tidak menuntut itu. Dan sehingga nanti di bagian kedua memang dia jelas-jelas menunjukkan bahwa orang yang memberitakan Injil itu harus berperan sebagai seorang apa? Seorang hamba. Ya, seorang hamba. Nah, memberitakan kabar baik mendapatkan pemulihan. Mengapa? Ada dua alasan yang dijelaskan di dalam teks kita. Alasan yang pertama adalah karena memberitakan kabar baik adalah tugas yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, ya, karena memberitakan kabar baik adalah tugas yang dipercayakan kepada kita. Dalam ayat 16-18. Artinya apa? Memberitakan kabar baik bukan karena keinginan kita. Ingat baik. Kita memberitakan kabar baik itu bukan karena keinginan kita. Makanya dalam teks kita dikatakan, kalau itu karena keinginan kita, seharusnya kita harus mendapatkan upah. Tapi karena pemberitaan kabar baik itu bukan karena keinginan kita, seharusnya dengan pemahaman seperti ini, pola pikir kita akan dipulihkan. Bahwa kita tidak punya hak untuk menuntut sesuatu dari pelayanan. Ya kan? Kita nggak punya hak untuk menuntut sesuatu dari pelayanan. Kadang-kadang kita mungkin berpikir dalam hidup kita. Kalau saya melayani, apakah yang akan saya dapatkan? Kalau saya memenangkan orang, apakah yang saya dapatkan? Kalau orang-orang kaya, orang-orang berduit, bertobat, apakah yang akan saya dapatkan daripada itu? Tetapi saudara, Paulus dengan tegas berkata di dalam teks dalam ayat 16-18 ini. Dia katakan bahwa fokus kita adalah memberitakan kabar baik. Jika kita tidak memberitakannya, maka celakalah kita. Ini ingat baik-baik. Fokus kita adalah memberitakan kabar baik. Jika kita tidak memberitakannya, celakalah kita. Dalam teks bahasa aslinya dikatakan bukan sekedar celaka, tapi terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah ini dia. Terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi orang-orang yang diberi tugas memberitakan kabar baik itu, yang dipercayakan memberitakan kabar baik itu Bapak Ibu, dia bekerja tanpa upah dan dia melakukan dengan prinsip ini. Aku memberitakan kabar baik supaya aku tidak terkutuk. Amin. Kenapa?
Sampai dia katakan, celakalah aku, terkutuklah aku kalau tidak memberitakan kabar baik. Karena dia sudah mendengar kabar baik. Yang kedua, karena dia dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Jadi sudah mendengar kabar baik, dipanggil untuk memberitakan kabar baik, lalu kita tidak mengerjakannya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, celakalah aku, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan kabar baik. Nah, bukan hanya itu saja, dikatakan di sana kita memberitakannya bukan karena kehendak kita sendiri, karena itu dilarang menuntut upah. Ya, dilarang menuntut upah. Makanya tugas-tugas hamba Tuhan itu, tugas-tugas para penginjil, tugas-tugas pendeta, dilarang. Ya, dilarang menuntut upah. Makanya nanti kalau sudah lihat di dalam Filipi ya, dalam Filipi dikatakan ada orang yang memberitakan Injil dengan motivasi tertentu katanya. Ya kan? Dengan motivasi tertentu orang memberitakan Injil. Tapi bagi Paulus ya nggak apa-apa, biarin aja katanya. Ya, dan bagaimanapun katanya, ya udah, yang penting Injil diberitakan. Yang salah itu motivasinya, bukan Injil yang diberitakannya yang salah, Bapak Ibu. Ya, motivasinya. Kalau dia ujung-ujungnya duit ketika dia memberitakan Injil, Bapak Ibu, ya nggak apa-apa juga. Kata Paulus seperti itu, nggak apa-apa juga. Ya, yang salah itu bukan Injil yang diberitakan, yang salah itu adalah orang yang memberitakan. Tapi bagaimanapun orang yang memberitakan itu dipakai Tuhan juga untuk bisa menyampaikan Injil kepada orang lain. Nah, sehingga dalam ayat 18 dikatakan upah kita adalah memberitakan kabar baik tanpa upah. Karena itu ayat 18. Coba diulang dibaca lagi. Ya. Henok baca ayat 18. Iya. Kalau begitu apa upahku? Upahku adalah aku memberitakan Injil tanpa upah. Dan yang berikutnya dikatakan, upahnya yang kedua, aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Tidak menggunakan haknya. Bayangin itu saudara. Nanti saudara baca 2 Korintus ya. Pengalaman Paulus dalam penginjilan itu. Dapat enak? Enggak. Udah memberitakan kabar baik, berita keselamatan, ditolak di mana-mana. Wah, sedih sekali itu hidupnya. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah yang dikatakan memberitakan kabar baik, melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi Paulus secara pribadi. Dan saya rasa kita harus terus memberitakan kabar baik, karena memang inilah yang saya katakan pemulihan yang didapatkan Paulus di sini. Pemulihannya di mana? Dia seorang garang, seorang yang sangat sangat beringas zaman dulu ya. Ya, dia yang membunuh jemaat-jemaat, dia yang membunuh Stefanus juga. Ya, dirajam oleh orang banyak dan dia menonton itu semuanya. Ya, tapi pada akhirnya ketika dia mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, dia melakukan pemberitaan kabar baik, justru dia juga menghadapi banyak tantangan dalam pemberitaannya. Tapi yang harus kita ingat, ya, karena memberitakan kabar baik itu adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita nggak boleh mundur, sedikit pun nggak boleh mundur. Kita tetap harus konsisten dengan yang namanya apa? Pemberitaan kita. Memberitakan kabar baik, mendapatkan pemulihan. Mengapa? Yang pertama, karena memberitakan kabar baik adalah tugas yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua, karena memberitakan kabar baik adalah kesempatan untuk memerankan peran hamba Tuhan. Sekali lagi, karena memberitakan kabar baik adalah kesempatan untuk memerankan peran hamba Tuhan. Ya, peran hamba Tuhan ayat 19 sampai 23 artinya apa? Sikap utama yang harus kita tampilkan ketika memberitakan kabar baik adalah sikap kehambaan. Hamba. Jadi bukan bos, ya kan? Bukan orang yang mungkin datang dengan tampilan yang luar biasa, lalu dia memberitakan kepada banyak orang supaya dengan tampilannya orang bertobat. Tidak, saudara. Tapi justru dikatakan yang kita tampilkan itu adalah sikap kehambaan itu. Sikap yang menunjukkan bahwa kita adalah pelayan yang tidak punya hak atas hidup kita, melainkan Tuhan kita. Nah, inilah yang harus kita tunjukkan. Bahwa kita ini adalah pelayan, kita ini adalah hamba yang tidak punya hak atas hidup kita. Ya, nah memang kalau kita lihat di dalam ayat 19, kita bebas akan hidup ini. Ya, bebas akan hidup ini. Tetapi dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 19 itu, kebebasan kita harus kita ganti dengan kehambaan, doulos. Baca satu orang. Panik baca ayat 19.
Iya. Jadi aku bebas untuk semua orang, tapi aku menjadikan diriku hamba untuk semua orang. Supaya apa? Dikatakan tadi, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Gitu loh. Jadi peran hamba itu memang luar biasa ya. Ya, peran hamba itu luar biasa. Nah, peran hamba itu dikatakan akan mempermudah kita juga untuk memudahkan diri untuk memberitakan kabar baik itu. Akan mempermudah kita. Nah, coba kita lihat di dalam ayat 20 sampai dengan ayat 22 itu. Di sana dikatakan Bapak Ibu. Coba lihat. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Kapan itu dia lakukan? Karena dia hamba. Dia bisa berperan seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Nah ini dia. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tapi di garis bawahinya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ketika kita menjadi hamba, kita masuk ke lini-lini tertentu dalam hidup ini, seolah-olah kita sama seperti mereka, tetapi dalam bagian ini Paulus katakan, aku gak sama seperti mereka. Aku seperti orang Yahudi, tujuannya adalah memang di orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi itu. Tapi bukan berarti dia memerankan semua peran orang Yahudi dan sama seperti orang Yahudi. Atau di kalangan tadi dikatakan para ahli Taurat, orang-orang yang mengakui hukum Taurat. Memang dia paham hukum Taurat. Tetapi dia katakan aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup di bawah kasih karunia. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ya. Lalu ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan? Lalu ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah. Aku menjadi seperti orang-orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Itu semua dilakukan dengan apa? Peran kehambaan. Tampilan kehambaan. Itu dilakukan dengan itu. Sehingga memang dia akan lebih mudah untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Ketika dia jadi hamba, dia akan mampu masuk ke semua lini. Lini atas, garis atas bisa kita masuk. Garis menengah kita bisa masuk. Ke garis bawah kita bisa masuk. Ketika kita memerankan diri sebagai seorang hamba. Ke kalangan para religius mungkin. Ke kalangan orang-orang radikal. Orang-orang yang mungkin serem. Tapi karena tampilan hamba kita. Itu akan mempermudah kita. Masuk ke kalangan preman. Mudah bagi kita. Ya. Saya di sekitar ini Bapak Ibu. Ya, banyak sekali jawara yang saya kenal. Ya, termasuk tempat nongkrong yang di situ itu kan jawara juga yang punya, orang kaya di sini yang punya. Tapi ketika saya masuk ke dalam, duduk di dalam, ya, kita menampilkan kehambaan, kehidupan apa adanya, justru itu mempermudah kita untuk bisa komunikasi dengan mereka. Oh, kalau dia duduk jawara-jawara di sekitarnya. Orang-orang hebat di sekitarnya. Tapi kalau saya masuk ke situ, wah luar biasa. Ya, dan kita percaya bahwa memang seperti itulah para pemberita Injil. Dia akan mudah dikenal orang karena peran kehambaan yang dimainkan oleh dia. Peran kehambaan yang dia tunjukkan kepada banyak orang. Baik, pertemuan ini saya akhiri Bapak Ibu. Dengan satu tulisan yang saya kutip juga dari gue HS ini. Begini, dia katakan, memberitakan kabar baik adalah tugas utama kita. Sekalipun kita harus bayar harga untuk itu. Tetapi teruslah beritakan, karena kita adalah hamba yang ditetapkan untuk pemberitaan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Adalah tugas pemberitaan kabar baik ini menjadi tugas kami semuanya. Supaya Injil boleh disampaikan
kepada semua kalangan, dimanapun kami berada, dan bagaimana caranya menjangkau, biarlah Tuhan mengajari kami. Terima kasih buat firman-Mu, terpujilah Kristus, dan demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.